Oke, selamat datang kembali di channel saya di Iqbal Farhan Syuhada. Video ini merupakan video tambahan dari playlist Post Resto. Oh ya, dan juga saya sudah pindahkan sendiri uh, pembuatan video ini ke playlist Post Resto. Jadi yang sebelumnya ada di playlist Simple App, saya pindahkan ke playlist sendiri. Oke, di video ini kita akan membuat sesuai request teman-teman kemarin. Ada halaman print resinya, cetak resinya, contohnya seperti ini. Kalau ini contohnya saya cetak ke PDF ya, karena saya sekarang tidak ada printer dan juga belum pernah coba pakai printer thermal. Jadi ini seadanya yang saya bisa aja dan belum sempat research juga. Oke, contohnya misalkan ini detail transaksi nomor 46. Saya buka detailnya, kemudian cetak resinya. Saya simpan di dalam folder download Post Resto. Kita save. Kemudian coba kita lihat di sini di download, tampilannya akan seperti ini. Jadi ada nama aplikasinya, kemudian ada alamatnya, kode transaksinya, customer, sama apa aja yang dibelanjain di sini. Oke. Kemudian selain ini ada juga ekspor transaksi. Jadi ini fungsinya untuk mencetak ke Excel data laporannya, tapi ini per bulan ya. Jadi misalkan kalau kita mau print laporan bulan Mei gitu, tinggal kita ekspor data, kemudian kita save. Di sini laporan transaksi Mei 2024 disesuaikan. Kalau kita buka, seperti ini. Jadi ada kodenya berapa, kemudian tanggal transaksinya, customernya siapa, totalnya sama keterangannya. Jadi kalau mau lihat reportnya, tinggal dijumlahkan aja semua. Ini total pendapatan bulan Mei gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Kita buka dulu project kita yang kemarin. Sorry, harusnya di YouTube. Oke, sekarang kita jalankan lagi PHP Artisan Serve. Kemudian kita jalankan server JS-nya. Kemudian satu terminal lagi untuk kita melakukan pembuatan file gitu. Oke, sekarang kita buka dulu di browser. Di port 8001. Kita login di riwayat transaksi. Di sini kita akan tambahkan sebuah file Livewire. Kita beri nama transaksi cetak. Oke. PHP Artisan make Livewire transaksi cetak.
Sekarang kita buka controllernya dulu atau kelasnya. Sini saya tambahkan, kita buka web dulu. Kemudian kita tambahkan di sini cetak. Kemudian kelasnya juga transaksi cetak. Kemudian name-nya transaksi cetak juga. Kemudian di kelasnya kita tambahkan public function mount. Ini transaksi. Kemudian this transaksi sama dengan transaksi. Oke, sekarang kita buka halaman view-nya. Seperti ini. Kita save, kemudian kita lihat di webnya. Ini belum ada. Coba kita tambahkan dulu transaksi baru. Tekan copy americano 2 dan ST2. Meja 4. Kita klik simpan. Kemudian kita buka di sini, ini nomor ya. Kita edit 10, kemudian editnya kita ubah jadi cetak. Nah, ini sudah ditampilkan ya. Kemudian kita tambahkan transaksi. Oke, datanya udah ada. Sekarang kita buat dulu stylingnya. Sini kita buat pakai pack wrapper juga. Pack wrapper. Kemudian di sini ada div. Ini buat halamannya A3. Buat judul resinya. Config. Kemudian up name. Kemudian ada alamatnya. Ini kita random aja ya. Jadi kalau teman-teman punya alamat khususnya, tinggal ditaruh di sini aja. Kemudian kita tambahkan text center. Class text center. Oke. Kemudian di bawah sini saya buat table dengan width-nya full. Kemudian ada tr, td. Yang pertama transaksi ID. Ini yang akan menjadi kodenya nanti. Kode transaksi. Kemudian ada titik 2-nya. Seperti ini jadinya. Kemudian ada tanggal. Kemudian ini dari created at aja. Kemudian kita beri format. Formatnya D, F, Y, H, I. D untuk D, F untuk full bulan, nama bulannya, kemudian Y tahun,
H itu hours, I itu menit. Ya seperti ini, 18 Mei 847. Kemudian yang ketiga itu nama customer. Di sini berarti customer tanda tanya karena nggak pasti ada. Kadang ada transaksi yang nggak pakai customer. Ini khusus untuk yang ada nama customernya. Kalau kita mau tambahkan strip gitu kalau misalkan nggak ada, seperti ini. Kemudian list belanjanya, list pembeliannya kita buat div lagi yang baru. Kemudian kita for each transaksi items. Kemudian di sini yang menjadi key adalah nama barangnya atau nama menunya. Kemudian ini item isinya ada quantity sama total harganya tadi ya. Pertama kita buat dulu sebuah flex yang flex directionnya ke kolom. Seperti ini. Kemudian ada ya ini boleh deh, positive average. Bukan kayak gini. Kita buat div lagi ini untuk name. Kemudian ada div lagi yang isinya sebuah div 2, yang satu untuk total harga, seperti ini, yang satu untuk kuantitasnya, berarti item kita ini salah, seperti ini. Transaksi ada di sini, transaksi. Oke, sekarang kita ubah sedikit, kita tambahkan kelas flex, kemudian tambahkan justify between, seperti ini. Sekarang kita buat harga satuannya, karena ini kuantitinya 2 terus harganya sudah dikali 2, berarti tinggal kita bagi lagi. Dikali. Jadi di sini item price dibagi item quantity, seperti ini. Jadi 18 kali 2 36.000, seperti itu. Kemudian kita tampilkan total harganya. Kita tambahkan div, kemudian ada small tulisannya total harga, total bayar. Kemudian ada div dengan ukuran teksnya Excel aja mungkin. Kemudian kita tambahkan transaksi price. Oke. Seperti ini. Sekarang kita buat format number aja biar terlihat lebih jelas. Number, format, seperti ini. Kemudian kita tambahkan rupiah di depannya. Seperti ini. Sebenarnya kalau mau lebih bagus lagi, di sini ada number, formatnya currency.
currency, kemudian price-nya, kemudian kita parameter yang kedua kita tambahkan IDR. Nah, jadi seperti ini. RP-nya kita hapus saja. Tapi karena saya lebih suka yang format pertama, saya ganti jadi seperti ini. Oke. Kemudian kita kecilkan ukurannya. Kita di pack wrapper kita tambahkan max WSM seperti ini. Gimana ini? W full. Oh, nggak berubah. Kita bungkus pakai satu div lagi. Kita tambahkan kelas W max W SM untuk small, kemudian MX auto. BG bis 300. Ntar kita perbaiki dulu. Ctrl C, kita jalankan ulang. Nah, oke, kita tambahkan spesies 8. Jadi ada jaraknya. Kemudian bagian H3 ini kita beri kelas juga. Fontnya bold, kemudian teksnya XL. Oke, seperti ini. Sekarang kita buat di bagian detail di bawah sini. Ini kita tambahkan tombol untuk cetak resinya. Nanti waktu diklik dia ngarah ke halaman cetak resi tadi. Kayaknya namanya bukan resi deh, namanya stroke. Ya. Nah, kita buka halaman detail transaksinya. Ini bentuknya modal. Ini kita tambahkan di bawahnya sebuah anchor href route. Kemudian di sini transaksi cetak, kemudian transaksi type button where click dihapus, btn primary, kemudian pakai icon xtabler printer, class size 5, kemudian span cetak struk. Missing parameter transaksi perahu transaksi cetak transaksi. Oh, karena dia masih kosong ya, jadi kita tambahkan if aja. Jika ada variabel transaksinya terisi,
atau kita pakai iset aja, iset transaksi, kita paste. Nah, sudah. Jadi waktu kita klik di sini sudah ada cetak struknya. Ini kita beri jarak ya, pakai justify between. Oke. Jadi kalau kita buka detailnya, kemudian kita klik cetak struk, dia masuk ke halaman ini, ke halaman detail transaksinya. Oke, misalkan kita buat transaksi baru, misalkan mochaccino 2, kemudian mocha latte 1 sama green tea, meja 3. Kita pilih customer, bahkan ini, simpan, kita cetak struk yang baru. Total bayarnya udah berubah. Ini sepertinya kurang diberi jarak ya. Ini saya tambahkan kelas space Y 3. Dua mungkin ya. Oke, kita coba Ctrl P. Oh, ini masih ada navigation bar-nya. Sekarang kita tambahkan kelas print di navbar. Jadi kalau medianya sama dengan print, kita tambahkan kelas hidden. Jadi kalau kita P, navbarnya sudah hilang. Oke. Selanjutnya nah sekarang kita buat jadi seperti ini. Waktu kita klik cetak resi, muncul window seperti ini, kemudian ada langsung window printnya. Caranya kita perlu edit dulu di resource di app.js. app.js. Di sini kita tambahkan function cetak struk. Kemudian ada URL-nya. Const print show print sama dengan window open, kemudian URL-nya, kemudian blank, kemudian height-nya, tinggi halamannya misalkan 600, kemudian width-nya 400, kemudian kita tambahkan seperti ini, window.cetak struk sama dengan cetak struk. Kemudian kita tambahkan di sini return false. Kita coba dulu. Oke, sekarang kita masuk ke detail lagi. Kita tambahkan di sini on click return apa tadi nama fungsinya, cetak struk. Kemudian kita tambahkan URL route ke transaksi cetak. Mana cetak ini? Ini cetak. Kemudian parameternya ada transaksi.
Sekarang kita coba dulu. Kita klik yang di sini, kemudian kita cetak struk. Oh, di sini kita belum tambahkan di upgrade. Selain ada yang CSS, kita tambahkan juga resource js/app.js. Sekarang kita refresh. Nah, seperti ini. Tapi ada yang salah di bagian sini. Harusnya dia ngikutin ukuran layar, ukuran yang kita tentukan tadi 600 sama 400. Coba kita cari di Google. Blank height 600. Oh, pakai sama dengan kemudian koma. Sama dengan kemudian koma. Kita coba ke cetak struk. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian selanjutnya, jadi sewaktu halaman ini dibuka langsung muncul pop up untuk print. Oke, kita coba lagi. Di sini kita sudah buatkan variabelnya. Kemudian kita add event listener. Ketika load, dia jalankan function seperti ini. Show print dot print ini. Kita coba dulu. Oke. Kita tes, langsung save ke PDF. Pack title namanya. Kita save. Dan kita buka lagi. Pack title. Tampilannya sudah seperti ini. Selanjutnya lagi, tadi kan sudah muncul printnya ya. Nah, setelah selesai di save gitu atau di cancel, ininya ketutup lagi. Jadi caranya ini apa nih? Oh, ini kita tutup. Caranya kita tambahkan di sini show print. Kemudian kita add event listener lagi. Print close after print, after print. Kemudian function show print, kemudian close. Nih, kita coba lagi. Cetak struk. Kalau kita cancel, nah dia tertutup. Oke, selain di detail ini, kita tambahkan juga di halaman dashboard biar lebih mudah. Jadi kita kembali lagi ke halaman home.
Di sini kita tambahkan action atau cetak aja. Kita buat TD, kemudian kita kasih button, kelasnya button SM, kemudian kasih icon printer, size-nya 4, kemudian kita kasih label cetak. Kita lihat, oh ini kita ubah kelasnya XS saja. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita tambahkan, tadi kalau pakai at kayaknya terlalu panjang ya, kita pakai button aja, one click, return, kemudian apa tadi, cetak struk, kemudian kita tambahkan URL-nya tadi ke transaksi route, kemudian transaksi cetak, kemudian datanya. Ini transaksi ya, awalnya dari model transaksi di for each jadi data. Kita coba sekarang di nomor 10 kita cetak. Oke, sudah bisa. Ini karena saya nggak punya printer ya, jadi teman-teman kalau misalkan setelah coba pakai printer bisa, tolong kabarin di kolom komentar. Kemudian riwayat transaksi kita tambahkan download ke Excel gitu ya. Jadi di sini kita perlu menggunakan satu package lain, package tambahan namanya Laravel Excel. Kita buka filenya. Kita buka websitenya, Laravel Excel. Ini dia websitenya. Kita masuk ke dokumentasi, kemudian ke instalasi. Untuk menggunakan paket ini, di sini ada requirement yang harus dipenuhi. Jadi Laravelnya di atas 5, kemudian PHP-nya 72 atau 8 atau DATS 8, kemudian PHP spreadsheet di atas 1, kemudian ada extension lainnya kayak zip, XML, GD2, Iconv, Simple XML, XML Reader, dan Zlib. Misalkan teman-teman install dulu. Kalau misalkan tidak tahu bagaimana cara installnya, bisa cari di Google sendiri. Tapi kalau misalkan pakai Exam atau Laragon gitu, tinggal klik kanan, terus pilih extension, terus dicentang-centang aja gitu. Oke, di sini saya akan menginstal ini. Nah, kalau yang di atas ini kemungkinan ada errornya. Error seperti ini. Jadi kita gunakan yang bawah aja, yang tidak pakai versinya. Oke, kita copy kemudian kita paste di sini. Kita paste, kita enter. Oke, sudah, kita close terminalnya. Oh ya, untuk teman-teman yang tadi kelihatan yang masih kecil, font VS Code-nya ini barusan saya besarkan. Bisa dilihat dulu, di pause dulu. Kemudian ini bagian home-nya.
yang button ini yang saya tambahkan. Kemudian di bagian detail saya tambahkan ini. Kemudian di bagian cetak seperti ini filenya. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita masih pakai Laravel 10 atau di bawahnya, biasanya harus menambahkan provider di file config, kemudian file app.php, sama kita tambahkan aliasisnya, dan kita jalankan providernya. Sekarang kita coba tanpa menjalankan itu. Kalau di Laravel 11, kita masuk ke halaman ke bagian export. Di sini ada 5 minute quick start. Di sini yang perlu kita jalankan dulu adalah kita buat file export dengan jalankan ini. PHP Artisan make export. PHP Artisan make export transaksi export. Oke, sudah bisa. Tandanya udah berjalan dengan normal. Oke. Kemudian saya mau menggunakan view. Jadi di sini ada berbagai macam ya. Ada from query, from collection. Kalau yang from collection langsung dari model tanpa diubah-ubah, tanpa diubah-ubah datanya. Tapi karena saya ingin merubah nanti ini yang di Excel itu nggak pakai customer ID tapi pakai customer name, akan lebih mudah kalau kita pakai view. Oke. Di sini saya tambahkan atau saya ganti. Saya hapus dulu. Saya ganti jadi from view. Oke. Kelas yang di bawahnya ini saya hapus. Kita public function view. Kemudian return view. Sekarang kita buat view-nya. Di bagian resource view, di sini saya tambahkan folder export. Kemudian saya buat file transaksi blade.php. Di sini saya buat table. Contohnya seperti ini dulu. Kita save. Kemudian di sini kita tambahkan ekspor transaksi. Oke. Di sini ada errornya. Oh, harus pakai respon type. Ini view. View-nya ini diambil dari kontrak view. Oh iya benar, pakai kontrak view. Oke. Kemudian kita kembali ke transaksi. Di sini kita lengkapin dulu. Ada kodenya, ada tanggalnya, kemudian ada customernya, kemudian ada total, kemudian ada keterangan.
Kemudian kita buat for each, tapi datanya belum kita buat ya. Berarti di dalam sini kita tambahkan transaksi dari tabel transaksi. Get. Oke. Kita for each di sini ada transaksi tadi dari ekspornya. ATR, kemudian TD transaksi ID. Kemudian yang kedua ada created add. Ini saya beri format aja, formatnya YMD. Kemudian ada customer, kemudian name, kemudian ada juga price, kemudian ada description-nya seperti ini. Oke, ini ekspornya sudah selesai dibuat, cuman kita masih belum membuat bagaimana cara ekspornya. Kemudian di sini awalnya yang tambah transaksi kita ubah aja jadi ekspor transaksi, karena sudah ada yang mewakilin di atasnya untuk buat transaksi baru, jadi nggak perlu banyak-banyak. Kita ubah di sini di indeks. Ini kita close semua dulu. Transaksi indeks, kemudian di sini transaksi ekspor, tapi kita belum buat filenya, kita buat dulu. Make live wire transaksi, kemudian ekspor. Kita buka web, kemudian kita tambahkan di bawahnya create biar cepat aja copy paste-nya. Ekspor transaksi ekspor. Oke. Di indeks ini kita tambahkan lagi, kita beri wire navigate. Oke, kalau kita ini lupa di ubah ekspor transaksi upload. Oke, kita klik, dia ngarah ke ekspor. Nah, di halaman ekspor ini kita tambahkan public function export. Kemudian kita gunakan return Excel yang dari Maat website Excel Facet ya. Kemudian download kita buka ekspornya tadi pakai new transaksi ekspor. Kemudian nama filenya laporan transaksi .xlsx untuk untuk format Excel. Sekarang kita buka view-nya yang ekspor. Kita buat sebuah button. Ketika dia diklik, dia menjalankan ekspor.
Sekarang kita coba, kita klik contoh. Property name tidak diketahui. Oh iya, ini karena di mana tadi itu? Oh, di sini. Karena kan transaksinya kan nggak mesti ada customernya ya. Jadi kalau ada customernya aja namanya ditampilkan. Kita coba lagi. Oke, ini udah berhasil. Udah berhasil di download. Kita buka. Oke. Jadi ini sudah semua data transaksinya terekspor. Kita juga bisa langsung olah datanya untuk menampilkan total pendapatannya. Oke, ini saya close dulu. Sekarang kita buat tampilan ekspornya jadi seperti ini. Di sini ada pilih bulannya. Oke, di halaman ekspor mana tadi? Ekspor di sini kita tambahkan kelas pay wrapper. Kemudian ada card, kemudian card body. Ada 2. Kemudian di sini ada card actions. Ini ada button dan input. Kemudian yang di body tulisannya seperti ini. Kita copy aja biar cepat. Yang ini kita bungkus di tag H3 dengan kelas card title. Dan ini saya masukkan ke dalam sebuah paragraf. Kita paste. Oke. Space Y4. Oke, sekarang kita di bagian actionsnya. Sini saya tambahkan kelas PY4, kemudian kelas input border. Kita pakai blade. Seperti ini, kemudian input error. Jika kita nanti buat variabel bulan ya. Jika errors first bulan. Kemudian kita tambahkan modelnya. Where model sama dengan bulan. Kemudian di button kita tambahkan kelas btn primary export data. Sekarang kita ubah card action ini menjadi form dengan submitnya yang export tadi. Where submit export. Oke. Di export ini saya tambahkan public bulan. Kemudian di sini di ekspor kita validasi dulu. This validate bulan sama dengan required. Ini. Sekarang kita coba untuk tes ekspor. Nah, sudah ada errornya.
Di sini di card kita tambahkan card divider, kemudian card action kita tambahkan justify between, kemudian tipenya kita ubah jadi mount seperti ini. Kemudian di sini saya tambahkan font bold. Di sini saya ubah dari card title menjadi text Excel. Oke. Sekarang bagaimana caranya untuk mendapatkan atau mengambil variabel bulan ini menuju ke transaksi ekspor. Nah, kalau di OOP kita ada kenal namanya constructor. Public, kita buat konstruktornya dulu. Constructor. Di sini kita buat juga sebuah atribut public sama dengan bulan. Kita sesuaikan aja namanya. Di sini bulan. Sorry, ini kita ubah jadi month aja. Month, kemudian year. Nanti ada hubungannya untuk menampilkan data transaksi dengan tahun dan bulan. Kemudian kita exploit data tahun sama bulannya, month sama year-nya. Kalau dari bulan ini kan nanti akan tampil contohnya seperti ini, 2024/05. Ini kan. Jadi di sini kita akan split, kita ubah jadi tahun dan bulan dari variabel bulan. Atau kita bisa langsung aja seperti ini. This year sama dengan this month. Sekarang kita coba dulu. Siapa tahu nggak bisa. This year. Di export. Di sini karena pakai constructor, di sini kita tambahkan kurung, terus kita tambahkan this bulan. Sekarang kita coba. Export harus diisi, kemudian Mei, kita export data. Oke. 0. Coba kita DD di atas. Bulan. Sekarang kita refresh. Kita pilih Mei, export. Oke, jadi nggak bisa ya dia. Harus kita definisikan dulu baru kita set. Jadi this year sama dengan year, kemudian this month dari month. Sekarang kalau kita coba seperti ini, apa muncul? Export. Nah, masih 0 juga. Lupa di sini. Kita tambahkan explode. Seperti ini. Coba ekspor. Nah, sudah dapat tahunnya.
Aku penasaran di sini. Aku belum pernah coba, tapi kita coba sama-sama aja. Bisa langsung begini nggak? Oh, ternyata bisa. Jadi ini kita hapus saja. Nah, di sini sudah terset year sama month-nya. Kemudian di transaksi kita tinggal tambahkan where year dan where month. Oke. Dua-duanya ini dari created at. Where year-nya created at sama dengan year, sama where month-nya sama dengan month. Tapi kita pakai this di sini karena dia atribut. Kemudian where month. Oke. Sekarang kita refresh. Kita bulan Mei contohnya, kita ekspor transaksi. Oke, kita buka. Oke. Oke, ini kita kayaknya perlu sebuah dummy data. Gimana ya? Untuk ngecek supaya ini betul-betul data di bulan Mei sama data di bulan April gitu misalkan. Oke, kita kita buka MySQL aja. Kemudian use post cafe show tables, select bintang from transactions, select ID sama created at. Oke. Saya mau ubah yang ID 2 ini jadi bulan April, tanggal 11. Ini kita copy dulu. Kita buat update transactions, set created at sama dengan yang ini, kemudian kita ubah jadi April, kemudian where ID sama dengan 2. Oke. Sekarang kita cek di sini. Dua transaksi bulan April tanggal 11. Oke, sudah ada ya. Ini harusnya bulan April. Sekarang kita ekspor transaksi yang bulan April. Export data, transaksi, replace, kita buka. Ini masih terbuka, kita tutup dulu. Don't save, export, transaksi, replace. Kita buka. Oke, cuma satu yang di bulan April. Oke, sudah berhasil, sudah selesai. Tinggal kita ubah nama filenya. Jadi biar tidak ketukar-tukar dan harus ganti-ganti gitu namanya. Kita ubah aja dia sesuai dengan bulan yang dia ingin ekspor. Jadi laporan transaksi di sini kita bisa tambahkan this bulan. Jadi kalau kita mau ngeprint
kita ekspor data. Nah, di sini udah laporan transaksi 2024 bulan 5. Oke. Kemudian apa lagi ya? Oh, di sini kurang nih ya, halaman ekspor. Di riwayat transaksi aktif juga. Berarti kita masuk ke sidebar. Kita tambahkan di riwayat transaksi ini jika route-nya is transaksi index dan transaksi ekspor, non-ekspor. Nah ini. Oke, jadi ekspor dia nyala juga. Kemudian supaya bagus, kita tambahkan xtabler print upload dot size-nya 5. Kemudian kita span export data. Udah, oke. Kita tambahkan max width-nya ke 4 Excel. Kemudian MX auto biar ke tengah. Sama ini yang kurang nih. Harusnya yang paling baru yang di atas kan. Jadi yang di transaksi index kita ubah sedikit. Transaksi index kita tambahkan di sini latest. Jadi diurutkan dari yang paling baru. Seperti ini. Sekarang kita coba lagi dari awal. Kita buka detailnya. Kemudian kita cetak struk. Kita save. Dia masuk ke sini. Kita save, kemudian replace. Sekarang kita buka lagi. Yang ini filenya yang barusan dari cetak struk. Filenya seperti ini. 36.000, 20.000, ya 56. Cetak struknya sudah berhasil. Kemudian kita ekspor data. Di ekspor transaksi, kita pilih bulannya. Mei. Itu yang April, yang Mei deh. Kemudian ekspor. Kita save. Kita buka. Oke. Sini laporannya sudah bisa diekspor. Tinggal nanti dari teman-teman sendiri yang bisa bikin pivotnya atau bagaimana, terserah teman-teman. Oke, sekian video pada hari ini, semoga membantu. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Boleh minta tolong untuk di-share apabila video-video saya ini bermanfaat. Silakan request kalau mau ada yang dibuat atau minta tolong saya untuk buatkan. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.